Nggak ada circle bener-bener 270 orang tuh nggak ada circle. Tapi saya nggak pernah sih sejauh ini. Nggak pernah. Nggak pernah bohong. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah bohong. Hai guys, kita di sini akan podcast berlima ya. Iya. Nah, kenalin narasumber kita. Ya, Jihan Risani dari kelas 11-4. Saya Aurel Putri dari 11-4. Saya Rizky Ramadhani dari 11-4. Host kita Saya Andi Akhyar Arafi dari 11-4. Saya Rafiq Ramdhani dari 11-4. Jadi topik hari ini kita membahas tentang sekolah, kehidupan di SMA selama 2 tahun ini. jadi yang ngerasa kayak kadang ada rasa yang bikin kadang ngerasa ada nggak nyaman gitu, kadang nggak betah. Tapi untungnya ada temen deket juga yang bisa Diajak main Iya, diajak kelas gitu. Tapi waktu kelas 10 mungkin kalau masih baru-baru itu mungkin masih banyak temannya. Soalnya kan masih baru masuk. Masih Bebas. awal-awal ini lah perkenalan. Kalau saya sendiri sih untuk perbedaan yang lumayan gedenya mungkin karena saya selama ini negeri ya, baik lagi ke negeri dan swasta. Karena selama ini negeri agak shock aja pas swasta. Perbedaan jenjangnya tuh lumayan besar lah, dari segi gengsi, kepanganan, ruang lingkupnya juga lumayan besar ya. Iya. Terusnya ya kita lihat sendiri aja lah. Ya yang negeri tuh mungkin lebih sedikit bisa dibilang anak alim mungkin. Ya Ya, kayak mungkin kalau dibilang anak alim sih enggak, cuman apa ya? Kalau negeri itu kayak lebih, ya sih kayak ada aliman cuman agak polos gitu. Lebih taat. Nah iya, ya bahasanya itu tuh. ya. Terus balik lagi juga ke circle pas swasta tuh emang lebih susah buat beradaptasi ya. Mungkin karena balik lagi ke nggak pernah swasta. Jadi ya lebih susah beradaptasi aja sih. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau Saya juga sama, karena awalnya juga SD, SMP itu juga negeri. Pas masuk jenjang SMA yang swasta, pertamanya tuh bisa dibilang parah sih gengsinya. Bener gak sih? Aduh, saya juga pas awal-awal masuk swasta mikirnya saya anaknya pada alim-alim nih, pada alim-alim gitu kan, kayak mungkin kan walaupun anak-anak orang kaya gitu kan mungkin alim, tapi mungkin bisa dibilang sama aja. kalau saya sangat jauh perbedaannya. SMP saya tuh di pondok pesantren. Dan sekarang saya SMA di Swasta. Ya, Perbedaan yang jauh. sangat signifikan Ya, dari pondok ke SMA tuh. perbedaannya pertemanan sih. Nah iya. gimana pertemanan di pondok? Pertemanan di pondok tuh jadi Lebih alim, kayak bukan sering inget sholat. satu angkatan tuh memang udah kayak satu keluarga. Oh iya. Nggak ada lagi, nggak ada, Solid gitu nggak, ya? iya, nggak ada circle bener-bener 270 orang tuh nggak ada circle. Jadi pas masuk Kesan. pertama kali masuk Nah iya. SMA tuh agak kaget dikit ya. Oh, masa teman satu angkatan yang ini kok nggak kenal? Kayak, oh ya udah beda berarti. Iya. Maksud misalkan lagi musuhan, teman balik kayak semuanya itu lama lagi. Itu doang sih kalau misalkan di Kesan SMA, pertamanya tuh. SMA ini. Nah, Terus kalau soal apa ya? percintaan mungkin. Kan SMA lagi tunggu-tunggu cinta. Nah, iya benar sih ya. Adil juga kan. Kalau soal masalah percintaan gini mah ada, suka sama seseorang pasti ada, Ya. pasti ada lah. Kalau- Cuman ya karena ini jenjang yang sangat serius SMA ini untuk ke perkuliahan, jadi ya fokus belajar dulu. Kalau itu Rafiq Nggak ada sih, nggak ada
udah netral aja sama temen aja, main sama temen. Pendidikan pesantren gini. Iya, efek pesantren emang. Kalau perkuliahan nih, gila dah. Kan dari SMA nih, kira-kira kuliahnya kan pada masuk IPS semua nih ya? Iya. Nah, jurusan apa yang mau diambil? Rencananya sih Rencana nih, rencana. pengennya sih akuntansi. Memilih di akuntansi. Karena orang tua atau... Enggak, karena hitung-hitungannya kayak seru. Ya sih Suka emang ya. akuntansi itu hitung-hitungan uang ya. Iya. Terus orang? Kalau saya sih untuk rencananya saya tertarik sama bidang psikologi kebetulan, Itu psikologi. dan ya psikologi sih untuk sekarang ya. Ntar tahu kalau kedepannya mungkin. Kalau kedepannya masih, berarti ini psikologi ini kayak masih 50-50 nih. Iya, PVTV. Masih Jaski ya? Kalau saya bingung sih mau Masih- lulus SMA ini nih mau kuliah atau mau langsung ini kerja. Tapi kalau udah dapat kerja tuh baru mau masuk kuliah. Berarti masuk kuliahnya ini pakai uang sendiri gitu. Iya. Kan kalau jurusan tadi udah nih. Apa sih kampus impian kalian? Nah, Kalau aku nggak ada kampus impian sih, soalnya mau masuk swasta. buat Kenapa milih swasta? Karena aku mau lanjut ini kerja. Jadi aku nggak fokus ke kuliah, nanti kalau kuliah swasta. Kalau untuk saya mungkin ini kayaknya impian si tomat ya. Baik kalau bukan UGM. Oh, Siapa sih nggak mau masuk saya UGM sih. ya kan? Iya. Bercanda. Bercanda, aduh game tuh saingannya banyak sih. Iya, saingannya banyak banget. Sama saya juga ngejar di Brawijaya di Malang. Terus baru jadi di mana? Tapi maunya di Beluhur kan? Benar. Waduh, Gila. backingan sih. Backingan. Ya kan? Enggak juga sih. Kalau kalian mau di mana? Perkiraan masih ada sih kalau masuk juga di Universitas apa sih namanya, Hasanuddin di Makassar. Kebetulan keluarga dan keluarga doang sih sebenarnya pada di situ semua tuh, pada di Makassar. Jadi pengennya coba di situ. Jurusannya apa? Dari saya sendiri sih maunya apa ya, hukum sih. Cuman orang tua saya katanya nyaraninnya itu politik. Oh, jadi Wow. Konkret. Nanti nyalek ya. Waduh, nyalek tuh butuh biaya yang sangat. Wah, Kalau Rafiq sendiri mau di mana? biar tadinya sih maunya nggak kuliah, mau lanjut jadi atlet, tapi sekarang kayaknya mau masuk jurusan olahraga deh. jurusan olahraga. Univ mana terserah, yang penting ngekos. Yang penting nerima Rafiq. Yang Yang penting diterima. ngekos sih, bukan menerima. Ya, cuma nanti kalau misalkan di Beluhur deket banget dari rumah. Jadi pengen jadi anak rantau gitu, ngekos gitu-gitu. Atlet apa, sepak bola? Badminton sih, Oh, Badminton. badminton dari dulu, dari kecil suka ya? pengennya tuh jadi atlet badminton. Gara-gara saya di SMP masuknya pondok, jadi nggak bisa. Seharusnya tuh dari benar-benar dari SD. Terhalang pondok. Iya. Masuk pondok itu tuh karena orang tua yang nyuruh Tahu atau diri sendiri. Nyuruh sih, nyuruh? disuruh. Jadi saya mau aja. Semenjak kalian masuk SMA, apa sih yang kalian udah pernah lakuin kenakalan remaja? Mungkin kayak pulang malam gitu, terus tuh kayak bohong ke orang tua, tahu-taunya Ngelawan. main. Iya. Main apa yang malam. Tapi saya nggak pernah sih sejauh ini. Nggak pernah. Nggak pernah bohong. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah bohong. Tapi kalau pulang malam Enggak, paling dikasih target. target jam berapa. jam 9 harus ada di rumah, atau jam 10 atau jam setengah 10 udah waktunya pulang, jam 10 udah di rumah. Kayak gitu. Kalau pulang malam sering banget pas semester 2 kelas 10 kemarin. Anak malam. Anak malam. Kelompok ya? Iya, Anak kelompok. Pasti selalu pulang di atas jam 11. Itu tuh selalu Demi apa? kena omel mama terus kayak Demi apa, kamu Jas? nih anak perempuan kok pulang malam gitu. Apa kata tetangga? Apa kata tetangga?
Tapi ya sih kalau di atas jam 11 tuh udah ini banget ya. Kalau Udah kata- malam banget itu. Kalau menurut aku itu jam 11 masih sore. Terus Kalau Jen, Kalau pulang malam sebenarnya dibatasinnya tuh jam 9 sampai rumah. Iya. Cuman kadang jam 9 baru OTW ke rumah nih. Kencang gitu. enggak, malah kadang nyampe rumah bisa jam 10. Karena kan kalau kerkom kan nggak langsung ngerjain kan, kadang Iya. bercanda dulu jadi yang lama selesainya. Jadi kalian Kalau saya sendiri sih lebih kalau dibilang bebas sih gak bebas-bebas banget, tapi dengan orang tua ngasih kepercayaan ke saya gitu, karena mungkin bisa dibilang udah bisa jaga diri, udah apa ya, udah besar lah ya, istilah katanya. Jadi mungkin paling kalau pulang malam paling pernah tuh sampai jam 12 tuh baru pulang tuh kelompok bukan? main Beda. main udah. Kalau sekarang sih mau nginep mau main sampai jam berapa juga Apa? Dibolehin. iya dibolehin. Cuman kalau misalkan di rumah nih, di rumah dari situ kayak jam 12 atau jam 11 baru berangkat mau main gitu, nah itu nggak boleh. Saya sih nggak pernah pulang malam. Enggak pulang malam, tapi sering pulang pagi kan. Sering pulang pagi kan. Kalau sih Ya bener dong. Nggak pulang. Jam 1 enggak. Jam 1. Kalau saya sih biasa paling malam tuh pulang jam 9 udah pulang. Udah nyampe rumah. Itu juga jam 9 udah nyampe rumah masih diomel gitu. Street parent anaknya. oh, Situ doang kenapa? Paling udah itu doang, nggak ada yang lain-lain. bolos sekolah. Nggak pernah. Mungkin topik terakhir di podcast ini Pesan-kesannya apa? nah ya pesan dan kesan di SMA ini gimana? Selama 2 tahun ya. pesannya sih ya udah belajar yang benar deh, Udah. jangan main mulu. Iya. Ya kalau bisa udah nggak usah pacaran nih. Ya. Kalau galau itu merusak nilai. Kalaupun emang mau pacaran ya silakan. Itu pilihan Iya. hidup, itu pilihan hidup. Pilihan Cuman hidup. ya kalau SMA ya banyakin fokus aja lah, jangan terlalu mikir sana mikir sini. Udah, just Ya sih kayak semangat aja soalnya kan nanti mau ke jenjang yang lebih serius lagi lulus SMA. Gak usah kayak buang waktu aja gitu, gak usah kayak main pacaran gak usah. Ente. ente saya. Kalau kesannya sih yang penting masuk sekolah tuh sering. Kalau ditanya belajar ya Tidur. mungkin ada waktunya belajar, ada waktunya mainnya, bagi-bagi waktu aja lah. Saya sih terserah mau ngapain, yang penting sholat. Nah, Wah. sholat, ya benar. Benar, sholat. Oke, Podcast hari ini cukup sampai hari ini aja. Ya. Terima kasih untuk narasumber udah bisa datang walaupun dibayar. Ya. Ya, ikhlas. Ya, ikhlas kan? Ikhlas kok. Walaupun nggak ada air minum di tengah-tengah. Ya, ada air minum. Iya. Sekarang udah ini tenggorokan udah pada pasir buat ini. Bye bye.